Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Murad Iwanda, NIM 205111377 dari kelas PKO 2B. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Pantang Larang Melayu Riau. Silakan simak videonya. Pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dan turun-temurun. Pantang larang orang tua-tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di balik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena pantang larang merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang dan mereka bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang samalah dengan tidak mendengarkan nasihat. Orang tua kita pada zaman dahulu memang banyak pantang larang. Ada yang mengatakan pantang larang itu membebankan, tetapi ada saja pantang larang yang masih diamalkan. Namun sekarang, masyarakat Melayu tidak begitu aktif mengamalkan pantang larang. Ketika mereka mengetahui bahwa adanya pantang larang semata-mata untuk memberi petunjuk dan kadangkala menakutkan, mereka sudah mengubah persepsi dan menganggap bahwa pantang larang itu tidak benar. Namun, tidak semua orang beranggapan demikian. Hanya sebagian saja, dan ada juga beberapa pantang larang yang telah mereka ubah. Nah, secara bahasa, pantang adalah hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, sedangkan larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu. Jadi, pantang larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pantang larang merupakan suatu perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan tersebut dilakukan, atau sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena dipandang keramat atau suci dari nenek moyang yang harus diamalkan demi mencapai kehidupan yang sempurna. Seorang ahli mengklasifikasikan pantang larang menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu berkaitan dengan kematian, sakit atau penderitaan, dan kesialan atau naas. Nah, yang kedua berkaitan dengan waktu, yaitu waktu malam, sore, menjelang malam. Nah, yang ketiga berkaitan dengan tempat, yaitu berkaitan dengan di ladang, di tengah jalan, di hutan, maupun di kuburan. Keempat berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, yang terakhir berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas, yaitu orang-orang yang merawat bayi, mengurus orang mati dan ke kuburan, berjalan, sedang bermain, bekerja, membuat rumah, sedang makan ataupun minum. Nah, contoh dari pantang larang misalnya seperti ini. Pantang larang bagi bayi. Pernyataannya adalah bayi tidak boleh ditegur jika badannya gemuk, hanya boleh dikatakan semangat. Akibatnya, bayi tersebut akan menjadi kurus, padahal logikanya untuk menjaga perasaan orang tuanya. Kemudian ada pernyataan, dilarang mencubit mulut bayi. Nanti akan bayi tersebut tidak selera makan. Nah, padahal logikanya kulit bayi masih sensitif, jika dicubit pasti terasa sakit dan memar. Kemudian, kain lampin tidak boleh direndam. Kain lampin untuk bayi ini tidak boleh direndam.
karena akan mengakibatkan perut kembung. Padahal sebenarnya dikhawatirkan lampin tersebut berbau busuk jika tidak segera dicuci. Kemudian ada sisa makanan bayi tidak boleh dimakan oleh orang tuanya. Akibatnya akan melawan ucapan orang tuanya. Padahal logikanya yang pertama, orang tua tidak baik makan makanan sisa anak. Kemudian yang kedua, makanan bayi tidak cocok dimakan oleh orang tua. Nah, pantang larang bagi anak-anak, yaitu pernyataan yang pertama, dilarang berbicara di dalam toilet. Nanti akan berakibat matanya ketumbit atau matanya bintilan. Nah, logikanya di dalam toilet tidak baik untuk berbicara karena tempat orang membuang kotoran. Nah, pernyataan kedua, dilarang bermain atau keluar rumah waktu senja. Nanti akibatnya disembunyikan oleh hantu. Padahal sebenarnya waktu senja mendekati maghrib, jadi sebaiknya bersiap untuk melakukan sholat. Kemudian jangan membuka payung di dalam rumah, nanti akan berakibat kepala akan berkudis. Padahal sebenarnya untuk menjaga payung supaya tidak cepat rusak. Nah, untuk pantang larang bagi perempuan, dilarang menyanyi di dapur ketika sedang masak, karena akan berakibat akan menikah dengan orang tua. Padahal logikanya, yang pertama untuk menghindari masakan hangus karena asik bernyanyi. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan masakan tersebut tercemar oleh air liur yang keluar akibat keasikan bernyanyi. Nah, oke teman-teman, tadi merupakan materi tentang pantang larang yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Murad Ikhwanda, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.